Halo, kembali lagi pelajaran bahasa Inggris. Nah, pembahasan hari ini tentang penilaian akhir tahun atau PAT. Biasanya kalian harus mengerjakan dalam bentuk Google Drive. Nah, kalian akan mendapatkan link dari guru kalian untuk menjawab soal-soal berikut. Nah, pembahasan PAT khusus kelas 5 untuk tahun ajaran 2020-2021 mata pelajaran bahasa Inggris, saya akan memberitahukan bagaimana menjawab soal bagi siswa-siswa kelas 5. The first, yang pertama adalah kalian harus mengisi nama Anda secara lengkap. Ya. Ahmad Fahrezi. Date yaitu tanggal kalian mengerjakan PAT, yaitu bulan bulan 6 tanggal 10 2021. Nah, setelah Anda menjawab atau mengisi nama dan tanggal secara benar, kalian akan menuju ke pertanyaan pertama. The information sign. Nah, di sini adalah tanda informasi. Yang mana? Yang merupakan tanda informasi. Yang A, B, C, atau D. Nah, kalian bisa perhatikan di bab 12, yaitu tentang drive in toll road, safety on the road. Nah, kalian akan mengetahui rambu-rambu yang menunjukkan warning sign apa saja, regulatory signs, yaitu prohibitory sign dan mandatory sign. Ada juga non-express signs, expressway signs, information signs, temporary signs. Jadi ada sekitar 6 tentang rambu-rambu lalu lintas. Nah, yang ditanya adalah rambu tentang informasi. Apa ya kira-kira? A, B, C, atau D? Nah, untuk soal nomor 1 ya, yang A, yaitu tentang zebra cross. Nah, ini adalah information signs. Kalian tinggal klik. B, bukan. B di sini adalah warning signs, yaitu rambu peringatan. Sedangkan C, ini adalah rambu larangan, prohibitory signs. Dan D adalah tentang traffic signs, yaitu lampu lalu lintas. Nah, kalian yang klik yang benar adalah yang A. Apabila kalian ditanya tentang warning signs, nah kalian harus menjawab yang B. Apabila rambu tentang peringatan. Namun, dalam soal ini adalah tentang information signs. Maka kita menjawab adalah yang A. Yang kedua, yaitu how old is the baby to celebrate nginjek tanah ceremony? Berapa usia bayi untuk merayakan perayaan nginjek tanah? Nah, untuk usia bayi, kalian bisa melihat di bab ke-13 tentang nginjek tanah ceremony. Nah, nginjek tanah ceremony itu apa saja? Membahas tentang nginjek tanah ceremony, family tree, ya, tentang pohon keluarga. Nah, jawaban yang benar apa? Ya, yang benar adalah 8 months, yaitu usia 8 bulan. Nah, apabila ada soal tentang family tree, kalian harus bisa menjawab pula tentang father, mother, uncle, aunt, grandma, grandfather, sister, brother, nephew, niece. Nah, kalian bisa pelajari di chapter 13.
Namun di soal ini hanya saya bahas tentang injek tanah ceremony. Soal yang ketiga, look at the picture. Nah, ini ada di bab 14. Kalian bisa buka buku I Love Jakarta, yaitu tentang you should go to RSUD, ya. Nah, ada sakit kepala, sakit gigi, demam, ya, dan lain-lain. Nah, apabila gambar tersebut uh, pegang kepala, nah di sini adalah sakit kepala, bukan sakit gigi atau sakit perut, ya. Nah, jawaban yang benar adalah head. Nah, kita perhatikan dari kepala yaitu head. Jadi headache. Nah, bukan tooth. Kalau tooth adalah gigi. Sedangkan stomach adalah perut. Sore throat adalah tenggorokan. Nah, yang benar adalah headache. Nah, kalian bisa lihat di bab ke 13 ya. 14, sorry. Di bab 14 ya, tentang you should go to RSUD. Banyak sekali yang dibahas di bab 14, yaitu ada penyakit, tentang RSUD itu sendiri atau apa. Terus ada juga bahas tentang alat-alat kedokteran. Apakah itu stetoskop, apa itu termometer, dan lain-lain. Nah, soal keempat. What day is after Saturday? Nah, hari apa setelah Saturday? After artinya setelah. Kalau before artinya sebelum. Nah, pertanyaannya adalah hari apa setelah Sabtu? Nah, setelah Sabtu adalah hari Minggu. Nah, Minggu dalam bahasa Inggrisnya adalah Sunday. Ya, jawabannya Sunday. Nah, kalian harus hafal nih nama hari. Ya, ada Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Nah, itu adalah nama hari. Begitu juga nama bulan kalian harus tahu. Ada January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Nah, itu kalian bisa pelajari di chapter 15 tentang hidroponik. Nah, kalian harus tahu hidroponik itu apa, alat-alatnya apa saja. Nah, itu yang kalian harus pelajari, ya. Selanjutnya yaitu soal kelima, arrange this sentence. Kalian adalah disuruh menyusun kalimat. Nah, di sini dalam bentuk simple present tense, ya. Ada di chapter 16. Nah, kita harus cari subjeknya, yaitu orang. Nah, yang kita cari adalah subjek yang pertama. Kalau subjek kita udah tahu, masa sudah tinggal klik. Ya. Nah, soal kelima, subjeknya adalah my mother. Nah, untuk yang A, ada always. Ada my mother, ada Surabaya, ada gets on. Yang benar, yeah, that's right. My mother. Nah, ini adalah yang jawaban benar. My mother always gets on a train to Surabaya. Nah, kalian juga harus tahu arti dari kata always, usually, sometimes, often, seldom. Nah, itu juga kalian harus tahu. Nah, untuk penggunaan kata adverb of frequency itu diletakkan setelah subjek. Nah, setelah my mother, always. Nah, selain always bisa kata sometimes, usually. Nah, setelah itu gets on, yaitu adalah kata kerja. Nah, kalau kalian sudah tahu mana subjek, mana adverb, mana kata kerja, kalian sudah bisa menjawab dengan benar. Oke,
Go to the six. Nah, kembali ke soal ke-6. Kita lanjut ke soal ke-6. What is she doing? Apa yang dia sedang kerjakan? Ada dancing, ada singing, playing games, sweeping. Nah, dalam bentuk she is doing adalah kata pola kalimat present progresif atau present continuous. Nah, kalian harus tahu pola kalimat present continuous, yaitu subject, kemudian to be, is, am, atau are. Setelah itu kata kerja ditambah akhiran ing. Jangan lupa. Seperti sing jadi singing, dance dancing, play playing, sleep sleeping, drink minum drinking, go pergi going. Nah, ini adalah bentuk present progressive tense. Nah, kalian bisa perhatikan di bab 11 tentang present progressive ya. Nah, jawabannya apa nih, Mister? Oke, jawaban yang benar adalah she is dancing. Nah, kalian tinggal klik yang benar. Kalau singing bernyanyi, playing bermain, sweeping menyapu. Go to 7. Kembali ke selanjutnya ke pertanyaan ke-7. Nah, pertanyaan ke-7 ada di bab 11 yaitu tentang public place, tempat umum. Nah, tempat umum tuh banyak sekali ya. Ada airport, school, harbor, hospital, mosque, bus station, temple, dan lain-lain. Soalnya adalah di sini, we want to see historical thing. Kita ingin melihat barang-barang bersejarah. Nah, historical adalah bersejarah. Nah, kita pergi ke mana ini? Ada stadium, ada museum, ada mosque, ada airport. Yes, that's right. The answer is museum. Jawabannya adalah museum. Apabila ingin melihat barang-barang sejarah atau benda-benda sejarah, kita pergi ke museum. Now, kalau stadium, if you want to do some sport, mosque, if you want to pray, Muslim, for Muslim, uh, go to mosque to pray. Nah, if you want to go by plane, you should go to airport. Nah, airport adalah bandara. Jadi kalau pengen ingin pergi naik pesawat, ya kalian bisa naik atau pergi ke bandara udara, airport. Go to the 8. Nah, pertanyaan ke-8. Pertanyaan ke-8 ngebahas tentang part of your body, bagian-bagian tubuh. Ya, ada mata, ada hidung, ada telinga. Nah, kalian harus tahu nama fungsi-fungsinya juga. Nah, kalau smell, nah soal di sini adalah we smell with. Nah, smell di sini adalah mencium, mencium bau. Nah, jawabannya apa nih? Ada eyes, ada tongue, ada ears, ada nose. Nah, jawaban yang benar adalah nose, hidung. Jadi kalau kita mencium itu dengan hidung. Nah, kalau see, melihat, with eyes. Kalau taste, merasakan. Nah, bisa menggunakan lidah. Kalau mendengar, hear, menggunakan telinga. Nah, kalian harus tahu juga part of your body, bagian-bagian tubuh. Alright, next, 9. Nah, selanjutnya nomor 9. Nomor 9 ini juga ada di bab 9, yaitu tentang time. Nah, untuk jam ini is so easy, gampang sekali. Kalian harus perhatikan adalah jarum panjang, the long hand. Nah, jarum panjang ada di 2. Ya, ada di jam 2. Ini bukannya 2, tapi 10 atau 10. Nah, kalau sudah tahu menitnya adalah 10, kita cari yang 10 yang mana.
yaitu B dan D. Sama-sama 10. 10, ini juga 10. Nah, karena jarum panjang ada di sebelah kanan, nah, maka di sini bukan to, tapi jawabannya pas. Nah, sudah tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah B. It is 10 past 10. Jam 10 lewat 10. Ya, bukan jam 10 kurang 10, tapi jam 10 lewat 10. Jadi harus perhatikan menit jarum panjangnya, posisinya di mana. Ya, kalau ada di angka 1 berarti 5 menit. Kalau di angka 2, 10 menit. Kalau di angka ketiga, 15 menit. Kalau di angka 4, 20 menit. Kalau di angka 5, 25 menit. Apabila jarum panjangnya ada di angka 6, berarti 30 menit atau 30 minutes. Selanjutnya yaitu pertanyaan 10 tentang permainan. Nah, kalian sudah belajar banyak tentang permainan. Ada dampu bulan, ada cici putri, keripik jengkol, dan lain-lain. Nah, permainan ini ada di bab 9 tentang takadal lobang. Nah, sudah pasti jawabannya adalah takadal lobang. Kalian tinggal klik. Nah, setelah kalian menjawab semua, kalian tinggal mengirim. Nah, tinggal guru kalian yang akan memeriksa jawabannya. Well, I hope you can answer all the question on penilaian akhir tahun nanti di bulan Juni. I hope your success for PAT. Good luck and see you. Bye-bye.